Kembali lagi di ngasur, 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 ngasur. Ayo Win, lagi Ngasur ngabuburit sahur, menunggu buka dan sahur. Janganlah engkau lewatkan walau hanya satu episode. Ngasur, 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 ngasur. Ini dapat boy. Dapat kemarin lagi gitu. Ya sudah, apa yang direncanakan? 3 kali nyanyi, 3 kali cuma lirik. Nah, itu kan lirik dari Umi Win. Iya. Nah, tapi pembahasan, jadi kan Boy, jangan Umi itu pernah tentang ibu kan? jangan terlalu jangan hal personal boy. Nggak berani ya? Takut darat boy. Oke gini, kita tahun depan, insya Allah kita 30 tahun. Iya. Oke, nah 2 pertanyaan. Yang pertama, apa ketakutanmu menjelang umur 30 tahun? Yang kedua, apa perubahan yang kamu intinya apa perubahan yang kamu khawatirkan sih terjadi di usia 30 tahun? Menjelang 30 tahun nih. Itu anggap aja lah 10 tahun checkpoint, 20 tahun checkpoint. Nah 30 tahun menurutku sih checkpoint sih. Gimana Boy menurutmu? Apa ya, karena mungkin secara langsung dirasakan sih gue setiap tahun itu gue bertambah. Jadi aku sih nggak ada ekspektasi sih, nggak ada perubahan, nggak ada ketakutan apapun. Yang pasti aku ngerasa tanggung jawabnya semakin besar aja sekarang dengan kondisi diriku yang begini aja ya. Tanggung jawab apa? Banyak Apa aja? untuk diri sendiri lah minimal lah, untuk memastikan masa depanku seperti apa nanti. Bilang dia 34 mikirin. 37 boy. Gitu ya. Jadi kamu menjelang 30 tahun ini nggak ada ketakutan secara spesifik ya? Kekhawatiran deh, kekhawatiran. Boy, apa ya? Banyak. Boy. Banyak. Kamu dulu deh. Ketakutan juga. Ya. Yang pasti kan perubahannya dulu deh. Perubahan semakin tahun menahun betul-betul terasa itu ya, kayak umur berkurang tuh terasa. Maksudnya energi tuh terasa perubahan. Oke. Bisa tidur nggak berbaju. Ini aku jam 3 misalkan ini mati lampu tidur, otomatis jam 3 itu bangun. Cuman buat geser apa ini namanya nih, kipas pakai kaki sampai ke arah sana, bukan lagi ke arah kaki, ke arah yang tidak terkena gitu loh. Meskipun sebenarnya kan dari samping masih ada hawa-hawanya. Sebegitunya. Jadi imun antibody itu benar-benar banyak mengalami perubahan. Bahkan aku pribadi nggak pernah percaya dan nggak pernah sampai ingin konsumsi vitamin. Tapi sejauh ini aku ngerasa itu hal yang perlu kutingkatkan. Jadi aku beberapa kali minum vitamin. Oke. Padahal dulu aku nggak percaya, ya mungkin bisa dibilang nggak percaya ya, meskipun aku sebagai tenaga kesehatan, tapi aku ngerasa nggak juga vitamin benar-benar ngebantu. Tapi memang dia bukan ngebantu boy, dia kayak cuman apa ya, bukan placebo juga, tapi dia kayak meminimalisir, dia membuat jaraknya semakin menjadi jarak gitu loh. Yang awalnya misalkan benar-benar ini bisa minimal sakit-sakit lah ya, sakit-sakit yang standar lah kayak misalkan pinggang dan lain-lain, dengan ada vitamin sedikit banyaknya membantu. Walaupun sakit pinggang tetap terjadi gitu. Jadi kekhawatiranku menjelang 30 tahun itu Kesehatan ya? lebih ke kesehatan. Oke, kalau kesehatan sadar sih boy. 2 tahun belakangan, 2-3 tahun belakangan. Sebenarnya sih sudah sadar sejak lama kok. Gaya hidupku kok hancur banget, ngantuk terus. Ya kan, dan aku mulai sadar orang-orang sekitarku mulai tidak baik-baik saja dengan berbagai macam sakit yang mereka alami gitu kan. Dan aku, ya kamu tau lah, beberapa tahun ini aku melakukan apa gitu kan buat diriku. Dan aku justru merasakan apa ya, momentum baiknya sih boy di umur yang segini. Kayaknya kondisi tubuh yang seperti ini nih harusnya aku rasakan 5-6 tahun yang lalu gitu. Kok aku baru merasakan sekarang. Aku jauh lebih segar, nyaman, aku bisa tidur cepat, bangun cepat gitu kan. Bisa mengontrol hawa nafsuku untuk makan, minum yang apa ya,
kayak gula dan lain sebagainya, walaupun aku lagi minum gula gitu. Maksudku ini lebih bisa aku kontrol lah daripada yang dulu lah. Itu dari segi kesehatan ya Boy ya. Apa lagi Boy selain segi kesehatan? Segi kesehatan khawatirnya memang jadi aja sih, semakin jadi orang yang sensitif aja sih, orang yang rese. Paham nggak sih? Kan banyak orang yang bilang kan makin tua kita makin rese. Ya, nah gitu. itu gimana kamu menurutmu? Masalah kebatinan kita ya, nih. Kebatinan. Kamu merasa sebenarnya gini ya, aku juga mau narik pembahasan ini. Sebenarnya di awal tadi sebelum kamu datang aku mikir apakah yang ingin kutanyakan tuh tentang bagaimana menjelang 30 tahun atau sebenarnya ini ya sering kita bahas sih, sering kita obrolin yang tentang, karena akhir-akhir ini beberapa orang-orang yang tonton itu sering bahas itu gitu loh, tentang semakin sempit pertemanannya karena faktor usia dan lain-lain. Nah, itu masalah ini tuh menurutku memang tidak bisa terelakkan itu terjadi gitu loh. Contohnya hari ini misalkan teman-teman ngajak nongkrong yang dulu mungkin kita haus pengen terus, tapi sekarang itu bukan karena perihal gimana kualitas pertemanannya atau nongkrongannya, tapi memang pada dasarnya kayaknya aku terlalu jahat deh kalau setiap hari aku pakai badanku untuk keluar ngumpul, sedangkan aku juga perlu menyenangkan fisikku ya dengan istirahat, ya kan? Ya. Oke. Sama sih gue kurang lebih, mungkin kalau aku tanya dari tahun lalu deh, ini bulan apa nih, Maret ya? Maret tahun lalu sampai tahun ini kamu kenal dengan orang baru berapa orang Boy? Yang pure orang baru, tidak dari lingkunganmu. Kenal dan akrab? Enggak, kenal, tiba-tiba kenalan aja. Ada banyak. Oh, yang maksudnya ini bukan dari satu kampus, udah dari mana-mana? Iya. Nggak ada Ki. Nggak ada ya? Kamu nggak ada kan? Aku aja cuma satu Boy. Itu pun ketemunya nggak sengaja gitu. Akrab ke hari ini enggak. Aku follow-followan aja di Instagram dan kadang-kadang kami ngobrol laki-laki. Karena ya dia kebetulan suka aja dengan apa yang ku sukai gitu. Bukan itu gitu Boy. Iya. Udah kamu tahu lah jokes di otak apa? Dia suka kamu nggak? Anjir, laki-laki lagi. Nah. Tuh, kayak gitu. Maksudku apa ya? Tapi setiap tahun ketemu orang baru sih. Iya, dan akrab enggak? Aku ya itu. Terakhir tahun 2020. Aku ketemu orang gitu, perempuan, dan akrabnya jadi teman aja. Enggak lebih gitu. Enggak, kalau akrab enggak sih. Nah, kayak gitu aku maksudku apa ya? Suasana seperti itu yang aku jadi kurindukan. Dulu gampang aja Boy kita cari teman gitu kan, tapi hari ini jadi selektif banget. Karena menurutmu kenapa harus selektif? Kalau misalkan dikaitkan dengan usia ada faktanya nggak kira-kira? Mungkin ada beberapa orang yang punya referensi, ya kamu buka aja seluas-luasnya dirimu untuk menemukan hal-hal baru di luar sana yang sebelumnya kamu dapatkan. Itu betul sih. Tapi kepentingannya apa dengan kehidupan kita? Mungkin kalau itu berhubungan dengan pekerjaannya atau memang apa ya, kelakuannya seperti itu, suka bersosialisasi dengan orang-orang baru sih nggak ada masalah. Tapi bagi orang yang merasa sudah cukup dengan apa yang dia miliki, dengan orang-orang sekitarnya yang itu aja sih, kurasa nggak ada kepentingan sih. Masalahnya banyak teman-teman kita sekarang yang mindernya itu karena bingung bagaimana untuk memulai berteman sama orang lain, teman yang baru istilahnya. Bagaimana untuk memulai, misalkan contohnya aja misalkan cari pasangan ya. Bingung bagaimana caranya untuk memulai kenalan dan lain-lain seperti itu. Tapi menurutku terlepas dari itu memang pada dasarnya yang tadi aku sepakat, kita lebih selektif maksudnya kalau dikaitkan dengan usia, semakin seiring perkembangan waktu kan kebutuhan kita berbeda, semakin intensitas kita juga untuk yang dalam tanda kutip mungkin main-main itu berkurang. Itu minimal yang aku alami ya, yang aku rasakan. Jadi aku fokusnya pada apa yang aku lagi rasakan, sehingga membuat secara tidak langsung ya aku harus membatasi. Kayak contohnya tadi itu soal nongkrong, harus membatasi. Jadi kalau dibilang BP atau lagi ada teman yang rese, enggak, bukan karena itu poinnya, tapi memang pada dasarnya menurutku semakin kesini, semakin apalagi soal tanggung jawab, kita semakin mengerti bahwa memang yang paling nggak bisa dikendalikan itu waktu. Yang paling nggak bisa dikendalikan waktu.
Makanya ya kita harus mengorbankan. Kalau misalnya kita sadar nggak bisa ngendaliin waktu, ya minimal kita bisa menciptakan waktu-waktu yang kualitas gitu loh, yang berkualitas ya. Jadi nggak perlu setiap hari, tapi cukup seminggu sekali mungkin dan lain-lain. Bahkan aku kalau hitung itu udah 2 minggu 3 minggu ini benar-benar nggak pernah ketemu bubuannya nih yang kita masih bilang sebulan lalu 2 bulan lalu itu masih bubuannya ada nongkrong bareng-bareng, baru dibawa masak mie bareng-bareng gitu. Kayak gitu sih. Jadi makanya salah satu kekhawatiranku itu tentang kira-kira ke depannya intensitas waktu yang aku berikan itu apa aja, berikan dalam hidup ya. Apakah benar-benar melulu tentang kerjaan atau deadline yang atau dalam tanda kutip pada tanggung jawab yang nggak selesai. Ya pada akhirnya kan jenuh juga ya, dan butuh me time kan, atau butuh waktu sendiri juga. Ataukah memang pada dasarnya usia ini membuat diri kita semakin mager, makin malas, makanya harus dipicu dengan entah dijemput paksa atau ditodong harus begini-begini gitu. Itu sih yang lagi aku pikirkan. Walaupun kadang-kadang aku juga berpikir, apakah karena ini cuma mindset atau desain berpikir kita bahwasannya angka itu semakin tinggi sebuah angka itu semakin kita tuh kayak terproyeksi bahwasanya kita makin tua gitu. Kadang-kadang aku berpikir tua tuh cuma di pikiran kita gitu. Iya, soal angka sih. Ya kan sebenarnya ya kita bisa kok tetap melakukan hal-hal yang kita lakukan di masa kecil. Ya kan aku aja masih melakukan hal-hal yang aku lakukan di masa kecil sampai hari ini gitu. Kayak beberapa mengkoleksi perangko apa segala itu sesuatu yang hal kecil yang kurawat gitu sampai hari ini boy. Merawat hal-hal tersebut untuk memberitahu bahwasanya ya umur tuh cuma angka Win. Umur tuh cuma tanda bahwasanya kamu makin hari makin berumur. Tentang kedewasaanmu, pemikiranmu, tanggung jawabmu, hal-hal yang berhubungan dengan finansial, kesehatan, itu kan yang sering kita takutkan kan. Sebagai orang-orang yang makin hari makin tua, merasa paling makin tua. Iya, kita tuh merasa ya? Merasa paling boy. Merasa paling terbebani gitu hari-hari ini. Iya sih. Nggak ada masalah sebenarnya, aku menurutku aku tuh harus tetap ada beban di belakangku supaya aku tetap maju gitu kan boy. Itu juga supaya harus ada rasa ketakutan sih menurutku di belakang diriku. Itu yang memacu diri sih. Kalau kita nggak punya rasa ketakutan itu kayaknya hidup tanpa ketakutan, kekhawatiran juga bahaya cuy. Iya, terlalu bebas banget, bebas menerobos semuanya sampai nggak tahu aturan ya. Ya ada kan istilahnya nihilisme gitu kan. Yang gaya hidup nihilisme yang tidak berpikir tentang apapun gitu. Ya kan, yang dia miliki ya udah itu aja gitu, tidak berharap tentang besok akan jauh lebih baik dan lain sebagainya. Aku sih nggak mau sampai di konsep berpikir begitu kan. Ini sih bagus itu tema selanjutnya tentang stoikisme, ya kan, habis itu minimalism. Mungkin secara tidak langsung kita sebenarnya nggak tahu ya kalau kamu ya, mungkin sebenarnya tidak dalam posisi itu atau tidak benar-benar mendalami itu, tapi secara tidak langsung ternyata dengan konsep ini sama, sesuai kayak contohnya menurutku Radit tuh membaca kan, dan otomatis kayaknya dia stoik banget. Nah tapi dia beberapa momen juga dia tahu konsepnya itu, tapi dia tidak menganggap karena dia ingin menjadi orang stoik, paham nggak sih? Ya secara tidak langsung kan namanya buku ya. Kadang ya bacaan itu memang kalau nggak bisa mempengaruhi pola pikir kita, ya mengubah kosakata juga, menambah kosakata. Itu kan dampak dari baca ya maksudnya. Jadi kalau dari kamu sendiri terkait tentang kekhawatiran, sebenarnya nggak melulu tentang kekhawatiran ya, sekali lagi karena aku sepakat sih memang itu soal mindset ya. Tapi aku juga coba realistis, nggak dipungkiri memang olahraga sedikit yang dulu menurut kita bisa kuat, bisa haus terus, capeknya itu menunggu biar cepat olahraga. Sekarang itu betul-betul kalau olahraga berlebihan benar-benar terasa di tubuh gitu. Ya itu sih yang aku rasakan hari ini. Aku jauh lebih sehat, aku tiap hari lari sore sebelum buka puasa dan aku nggak ada masalah. Dan itu yang sesuatu hal yang kayaknya nggak mungkin deh aku lakukan 5 tahun yang lalu. Intinya apa ya? Kesimpulannya deh boy, kalau aku sih terlepas dari mindset, tapi memang nyatanya semakin usia yang aku rasain dan aku benar-benar pernah baca, memang berpengaruh terhadap metabolisme tubuh itu pastinya.
berpengaruh tentang organ-organ tubuh. Istilahnya kan kayak contohnya saja paling sederhana katanya salah satu penggiat kesehatan, dia ada ngomong kayak gini nih. Ya tubuh ini juga kayak pondasi rumah gitu loh. Ketika pondasi rumahnya memang kamu biarkan aja, dari awal tidak kamu pikirkan bahwa harus membuat pondasi yang kuat, kelak juga nanti akan rapuh gitu. Apalagi kalau pondasinya pakai kayu kan, misalkan. Seperti itu, ada yang bilang seperti itu. Sebenarnya bukunya tuh ada di situ, Boy. Apa itu? Yang kita bicarakan tentang ketakutan kita di hari tua ini, sebenarnya bukunya ada di situ. Oh iya benar, tuh. sebagai penahan itu. Iya kan? Di situ banyak kok, aku juga baca beberapa hal gitu tentang kiat-kiat atau apa yang kita jalanin, tapi yang penting sih Ya intinya jangan minum alkohol katanya. iya, untung enggak. Jangan merokok. Untung aja enggak. Iya, tidak merokok ya. Oke. Berhenti boy. Berhenti sudah kalian. Obat sudah kalian. Ya itu aja. Baik. Oke bro. Ayo berjahat lagi.